Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, selamat pagi Bu Azizah. Selamat pagi Pak Tri. Nggih, bagaimana kabarnya Bu Azizah? Alhamdulillah Pak, baik Oh, sekali. nggih, udah kelihatan seger nggih. Iya, eee, nggih, mohon maaf ya Bu, ini mengganggu waktunya, dengan apa namanya, kesibukan Bu Azizah yang sangat sibuk sekali ya dengan pembelajaran bersama anak-anak. Saya, ingin, berbincang-bincang ini Bu, bagaimana pembelajaran Bu Azizah selama ini? Lancar kan ya? Nggih Pak, sebenarnya nggih alhamdulillah lancar nggih Pak nggih. Akan tetapi sebenarnya saya ada beberapa masalah ini Pak, yang membuat saya kurang Mmm, nyaman, karena ternyata akhir-akhir ini itu murid saya kurang bersemangat Pak, dan mereka kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Nah, itu merupakan beban nih bagi saya nih Pak, karena saya ketika mau masuk kelas itu sudah merasa, jangan-jangan anak tidak tertarik dengan pembelajaran saya. Nah, itu membuat beban tersendiri untuk saya Pak. Itu masalah saya yang saya hadapi selama ini Pak. oh begitu. Oh begitu ya Bu. Eee, Gini Bu, kalau menurut Bu Azizah sih, apa yang ingin kita harapkan dari percakapan yang kita lakukan ini Bu? Saya berharap gini Pak, bahwa percakapan kita hari ini itu nanti dapat menghasilkan solusi nih Pak. Solusi untuk Mmm, mengatasi permasalahan yang saya hadapi tadi nih. Saya pengen begitu. anak-anak saya itu semangat ketika mengikuti pembelajaran saya gitu Pak. Jadi ada solusinya Pak. Oh gitu. Lah kira-kira, kalau menurut Bu Azizah sendiri, kira-kira mengapa ya anak-anak, kurang bersemangat dengan, pembelajaran Bu Azizah juga kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran itu kenapa? Kalau menurut saya sih gini Pak, yang membuat anak-anak kurang bersemangat dan kurang aktif itu karena pembelajaran saya itu kalau menurut saya sih agak kurang menyenangkan Pak, membuat mereka itu agak tegang itu sih Pak. Ketika mereka belajar dengan saya itu agak tegang, kemudian kelihatan tidak asik nih Pak. Oh Kemudian gitu. masih saya juga merasa sih kalau pembelajaran saya itu masih monoton nih, masih itu-itu saja dalam melaksanakan pembelajaran gitu Pak. Oh gitu. Oh begitu Bu. Lah kalau menurut Bu Aziza sendiri kira-kira selain hal itu apa lagi nggih, yang menyebabkan anak-anak akhirnya kurang bersemangat, akhirnya anak-anak pada malas gitu dalam kelas ya, begitu dengan pembelajaran Bu Aziza itu kira-kira apa itu Bu? Selain Itu hal yang ya, tadi disebutkan kalau itu? ini ya Pak, itu tadi ya Pak, masalah utamanya itu pembelajaran yang kurang menarik kalau menurut saya nih Pak. Kemudian anak-anak juga terkadang itu gini Pak, yang mengerjakan tugas itu hanya beberapa anak saja ya, tidak semuanya Mmm, mengerjakan tugas. Mereka alasannya eh, itu kurang memahami apa yang sudah saya jelaskan ya, oh merasa gitu. Jadi kesulitan, anak-anak kemudian juga anak-anak merasa kurang paham gitu. nggih, kurang paham terhadap apa yang sudah saya jelaskan, ya pada saja. Ya sebenarnya sudah berusaha nih Pak untuk memberi Nggih, penjelasan yang sampai jelas nih, tetapi iya. ternyata banyak anak yang mengeluh nih Pak, banyak anak yang mengeluh Oh. katanya pembelajaran saya itu kurang menyenangkan, kurang istilahnya Pak, penjelasan yang saya berikan itu kurang membuat mereka paham gitu Pak. Oh begitu. Kemudian ternyata juga ketika saya memberi soal itu mereka menganggap bahwa soal yang saya berikan itu terlalu banyak Pak. Nah, itu. Hmm. Padahal ya Oh saya kira sih gitu. nggak begitu banyak nih, yang paling hanya 5 atau 10 soal Iya, nih Pak. cuman anak-anak Tapi merasanya agak banyak juga gitu ya Bu ya. J. mungkin karena tugasnya harus menganalisis Oh nih, gitu. mereka Lah itu merasa mungkin. nggih, merasa berat gitu Pak. Oh gitu. Lah sekarang kira-kira hal yang tadi disebutkan oleh Bu Aziza itu menurut Bu Aziza bagaimana sih caranya hal-hal apa saja yang kira-kira meningkatkan keaktifan dan semangat anak-anak Bu Aziza gitu. Kira-kira Kalau menurut Bu menurut saya Aziza ya itu. Pak ya, anak-anak itu akan tertarik jika saya menggunakan media pembelajaran yang menarik bagi anak, Pak. Gitu, Pak. Jadi Contohnya media seperti yang apa saya nih Bu? gunakan itu menarik nih. Contohnya Nggih. ya ketika saya harus memanfaatkan media pembelajaran menggunakan media ini, Pak, seperti di YouTube, ya, Hmm, ataupun tayangan di istilahnya video, ya, video pembelajaran yang sesuai dengan materi. Mungkin itu Pak yang membuat mereka oh menarik. gitu, Tapi sangat mantap. ini Pak, Nggih. terkadang saya kendalanya itu di kelas kita itu banyak sekali kelas-kelas yang
istilahnya belum ada sarananya ya Pak ya. Oh gitu ya, itu nanti bisa kita tambahkan Bu. Ya mantap Iya, sekali, tepat sekali yang Bu Aziza paparkan tadi. Jika seperti itu nanti anak-anak akan semakin aktif Bu ya, dan tidak iya. bosan ya mengikuti pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Aziza. Sekarang menurut Bu Aziza kira-kira pembelajarannya seperti apa yang ingin Bu Aziza lakukan dalam kelas itu? Ya, yang jelas pembelajaran saya itu akan lebih ini Pak, lebih berpihak pada murid ya Pak ya. Selama ini kan saya melaksanakan pembelajaran mungkin yang monoton kan saya nih Pak. Dalam arti Iya, saya jelaskan mereka hanya sekedar mendengarkan, ya Pak. Itu mungkin iya yang itu. membuat mereka bosan nih Pak. Nah itu mungkin dapat saya rubah nih Pak, dapat saya rubah metodenya menjadi metode dengan diskusi mungkin ya Pak ya. Itu Dengan mungkin diskusi yang bisa. istilahnya bisa membuat mereka aktif ya Pak. Iya. Kemudian iya, misalkan mungkin itu ya Pak ya. Jadi Iya, jadi anak-anak bisa termotivasi untuk aktif ya Bu. Tidak hanya jadi mendengarkan saja gitu, oke. Lah itu ini iya. Iya, saya juga ini Pak, iya. istilahnya ketika mengajak mereka diskusi juga terkadang yang aktif bicara itu tok. Lah itu kan Oh gitu. juga merupakan apa nih Pak, istilahnya kendala bagi saya nih. Saya Iya, pengennya iya. itu semua anak berani berpendapat gitu nih Pak. Semua anak berani berbicara di depan temannya gitu Pak. Nah ini eh, dengan cara apa ya Pak ya kira-kira ya kalau pengen Mungkin itu. jadi anak-anak kalau tadi yang disampaikan oleh Bu Aziza tentang berdiskusi itu nanti anak bisa Bu, nanti setelah diskusi mungkin bisa presentasi seperti itu kan anak akhirnya berani untuk apa namanya berbicara di depan teman-temannya seperti itu Bu. Oh, Terus iya benar. kemudian juga bisa apa namanya anak-anak seperti misal seperti pembelajaran bahasa Indonesia ya Bu bisa membacakan puisi di depan seperti itu Bu. Itu sebagai contoh sih. Kalau menurut Bu Aziza gimana nggih? Selain itu enggak Nggih, anu. saya setuju sekali nggih, Pak, nggih. Nanti akan saya seperti itu kan nggih, Pak, nggih, dalam arti ketika Nggih. sudah selesai diskusi, mereka akan saya, beri tugas untuk presentasi dan nanti yang mempresentasikan gantian mungkin ya, Pak, ya? Nah, itu mungkin itu. Dengan nggih, Jadi dengan anak-anak itu bisa juga semua semua anak bisa aktif gitu lah, Bu. Nah, nggih, itu. nggih, Pak, insyaallah Karena nanti akan iya, karena kemarin-kemarin kan saya mendengar sendiri kata Bu Aziza itu yang aktif hanya mungkin berapa anak ya, 5 anak itu yang aktif ya kayaknya ya Bu nggih, ya. yang bener-bener Jadi aktif, Pak, nggih. jadi yang benar-benar aktif itu. Padahal kan kita berharap jadi banyak anak-anak semuanya kalau bisa ya satu kelas semuanya bisa aktif semua gitu lah. Mungkin dengan Nggih, cara-cara itu yang tadi Bu Aziza sampaikan itu bisa mendorong anak-anak untuk lebih aktif begitu Bu, mungkin menurut nggih, saya. Pak, nggih, nggih. Insyaallah ya, Pak, akan saya laksanakan itu ya, Pak. Nggih. Jadi, tadi istilahnya ketika mungkin juga ketika pengumpulan tugas itu tidak dalam satu bentuk ya Pak ya. Saya bisa Nggih. mengikuti dalam arti sesuai dengan minat dan bakat anak-anak nih. Kalau Nah itu. anak-anak minatnya misalkan saja seperti yang pandai berbicara mungkin bisa dengan pemaparan atau Nah masuk ke itu tepat depan. sekali Bu, itu Bu, tepat Tapi sekali itu. yang kurang dapat Nggih. depan umum mungkin bisa dengan tugas yang lain ya Pak. Iya itu. Membuat aplikasi Canva, ya, Iya nanti bisa Bu, nanti Bu. dalam Flipbook atau apa gitu ya Pak nih? Iya bisa Bu. Jadi kan itu nanti Ibu bisa menggunakan pembelajaran berdiferensiasi itu ya Bu. Nanti bisa anak-anak bisa sesuai dengan minat mereka. Misal ada yang pengennya apa namanya hanya mendengarkan video, melihat video, terus juga ada yang sukanya menulis seperti itu Bu. Ya itu sih Bu. Bagus sekali sih Bu. Nggih niku. Dengan disesuaikan dengan minat murid ya Bu. Iya. Maka murid akan bersemangat. Selain itu apalagi ya Bu untuk mendorong kira-kira mendorong siswa untuk aktif di kelas gitu Bu, kira-kira menurut Bu Aziza? Mungkin ini Pak, ketika memberi soal saya bisa dalam bentuk Google Form mungkin ya Pak nih, Google Begitu Form, ya. kemudian atau dalam bentuk puisi nih, yang memanfaatkan Chromebook ya Pak nih, yang ada di Iya, sekolah kita nih. Itu iya mungkin yang dapat bantuan untuk manfaatkan itu. nih, Iya, yang mungkin tidak bisa kalau hanya mengerjakan di kertas kan mungkin merasa bosan itu Bu. Iya sekali itu. mereka mengerjakan dengan cara online gitu nih Pak. Iya itu. Mungkin itu Pak Itu. nih yang dapat saya Sangat luar biasa sekali Bu. Jadi saya juga sependapat dengan Bu Aziza. Ini apabila anak-anak itu menggunakan beberapa hal yang baru yang tadi Bu Aziza sebutkan tadi pasti akan membuat anak-anak lebih
aktif dan lebih senang, lebih semangat gitu dalam mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bu Aziza. Selain itu, menurut Bu Aziza kira-kira Chromebook yang kita dapatkan itu bisa dimanfaatkan untuk apa lagi ya Bu kira-kira ya Bu? Gimana Pak? Chromebook yang kita dapatkan dari dinas itu Bu kira-kira bisa kita manfaatkan untuk apa? Untuk pembelajaran kita Bu? Ini tadi Pak untuk membuat soal nih Pak, membuat soal Gitu. kemudian anak bisa menjawabnya di situ, nih. Kita juga bisa memberi materi nih, mungkin dengan istilahnya apa? Memberi link-link YouTube nih Pak, memberi link-link YouTube sehingga mereka bisa belajar dari situ, nih. Itu juga bisa meringankan tugas saya nih Pak nih. Oh gitu ya, luar biasa Bu. Tidak harus menjelaskan di depan mereka, nih. Saya bisa Gitu. menjelaskan itu, kemudian mungkin saya bisa mempersiapkan yang lainnya nih Pak nih. Mungkin itu Pak. Nih. Begitu, iya Bu. Jadi kalau kita mungkin hanya metodenya hanya ceramah ataupun kita hanya menggunakan sumber dari buku itu memang terkadang anak-anak akhirnya pada bosan ya Bu. Seperti itu sih. Tapi kiranya langkah-langkah yang akan Ibu Bu Azizah laksanakan bagaimana ya Bu kira-kira Bu? Ya, yang pertama, yang jelas yang untuk menumbuhkan motivasi anak nih Pak, saya akan menggunakan media pembelajaran lain selain buku paket nih Pak. Saya akan menggunakan media pembelajaran lain yang saya kira akan menarik untuk mereka, misalnya saja memanfaatkan aplikasi YouTube, kemudian saya akan saja pilih video pembelajaran yang sesuai dengan yang materi saya ajarkan nih Pak nih. Misalkan aja ketika saya mengajarkan demokrasi, mungkin saya bisa menyetel video tentang pemilihan umum Pak. Gitu. Sehingga kan anak-anak menyaksikan sendiri, bagaimana proses pemilihan umum di negara kita, nih. Sehingga mereka nanti kalau sudah dewasa menjadi tahu, nih Pak, nih, menjadi tahu bagaimana prosesnya dan ketika mereka melaksanakan pemilu tidak akan anak nunduk nih Pak istilahnya nih, akan pernah belajar di sekolah nih. Mereka juga akan tahu manfaat pemilu itu untuk apa sih sebenarnya, untuk memilih siapa saja. Nah itu bisa kita tanyakan lewat video mungkin nih Pak nih. Itu mungkin akan lebih menarik daripada ketika saya harus ngomong pemilu itu seperti ini, alurnya seperti ini. Jadi anak-anak lebih paham gitu ya Bu. Ya mungkin mereka diingatan mereka itu akan lebih nyantel ya Pak ya. Iya karena sebagian kita kalau kita hanya ngobrol saja menerangkan saja tapi tidak melihat secara langsung itu mungkin itu anak-anak memang agak kurang tertarik. Kadang juga seperti ini sih Bu, mungkin tanya benda bentuknya seperti apa saja. Kalau anak-anak kelas rendah itu kalau kita sampaikan ini loh bentuknya seperti ini, kalau mereka tidak digambarkan ataupun kita tidak menampilkan di situ aja kita tidak tahu, apalagi seperti proses pemilu itu ya Bu. Jadi prosesnya sangat luar biasa seperti itu. Jadi anak-anak biar tahu ini proses awalnya seperti apa, tengahnya seperti apa, dan akhirnya seperti apa. Terus kemudian nanti pemilihan sudah berlangsung sampai calon yang istilahnya terpilih itu siapa gitu kan. Nah, itu memang luar biasa Bu. Nah dari apa yang tadi kita sampaikan baru saja kira-kira dapat kita ambil simpulannya Bu dari tadi pembicaraan kita, kira-kira apa nih Bu menurut Bu Azizah? Menurut saya kesimpulannya ini Pak, yang membuat anak termotivasi itu nih dari kitanya sendiri nih Pak, bagaimana cara kita untuk memotivasi mereka nih sehingga mereka menjadi termotivasi dan tidak bosan nih Pak nih. Kita bisa memilih media yang tadi yang berbeda dengan yang biasanya, kemudian juga ketika kita memberikan tugas maupun soal itu bisa bentuk lain nih Pak, lain dari biasanya kan membuat mereka menjadi menghadapi hal-hal baru kan mungkin lebih menarik nih Pak nih daripada yang monoton itu saja nih. Nah, mungkin itu Pak kalau menurut saya. Gitu ya, luar biasa Bu yang disampaikan oleh Bu Azizah. Saya juga berpikir seperti itu. Kalau nanti mungkin semua guru itu bisa bisa berpikir seperti Bu Azizah ini dan juga bisa merancang pembelajaran juga. Yang paling utama bisa melaksanakan ya Bu, jadi bisa melaksanakan dengan baik itu ya Bu. Jadi saya juga ini Bu Azizah sangat luar biasa. Semoga nanti Bu Azizah bisa melaksanakan juga menerapkan di pembelajarannya sehingga
anak-anak termotivasi ya Bu nanti untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Karena saya lihat juga sebenarnya mereka antusias terhadap Bu Azizah. Kalau nggak berangkat saja kadang ditanyakan gitu, ya Bu Iya Azizahnya Pak, iya sih. kemana gitu. Iya Bu itu seperti itu sih Alhamdulillah Bu. kalau begitu Pak, karena Iya saya itu belum Bu. pesimis nih Pak. Ya Iya kita sih walaupun maunya jadi guru yang dirindukan anak ya Pak ya. nah itu yang kita harapkan kan Itu seperti ya, itu. kita sebagai Iya itu. pengacara mereka menanyakan ya. Nah, Iya tidak jadi malah sebaliknya kita nah tidak itu, datang nah itu kalau tidak datang malah kita, istilahnya apa namanya, jadi, guru yang dirindukan ya, Bu, ya. Nah itu, oke. mungkin seperti itu, Bu. Jadi, ya yang utama tadi, apa yang kita sampaikan tadi alhamdulillah bisa, didapatkan, apa, solusi terhadap, permasalahan Bu Azizah tadi nggih. Terima kasih Bu Azizah atas waktunya. Mungkin cukup dari saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.